Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Jumpa lagi bersama saya Pak Guru Alex. Dan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang baru dirilis pada hari ini, 21 Januari 2025, yang nama aplikasinya adalah Rumah Pendidikan. Jadi sekali lagi aplikasi Rumah Pendidikan ini adalah penyempurnaan atau transformasi dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Salah satunya adalah aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi dalam rumah pendidikan ini nantinya dia terintegrasi dari ratusan aplikasi menjadi satu aplikasi. Nah, sebagaimana juga menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman tentang apakah rumah pendidikan dapat diakses menggunakan laptop atau versi web. Jadi untuk menjawab hal itu, kali ini saya akan mencoba membuat sedikit panduan bagaimana cara mengakses rumah pendidikan versi web. Ya, pertama-tama Bapak Ibu silakan buka Chrome-nya atau silakan buka Google Chrome-nya, kemudian pada menu pencarian atau pada menu bar di atas ya, Bapak Ibu bisa menuliskan rumah pendidikan. Silakan enter. Nah, jadi rumah pendidikan itu memiliki alamat rumah.pendidikan.go.id. Silakan diklik. Jadi inilah tampilan awal dari rumah pendidikan, di mana kita dapat menjelajahi beragam layanan pendidikan dalam satu genggaman. Jadi saya ulangi informasi awal saya tadi bahwa ratusan aplikasi di Kementerian Pendidikan itu ditransformasi menjadi satu aplikasi yang namanya Rumah Pendidikan. Sehingga dalam tampilan Rumah Pendidikan ini ada 8 ruang yang disediakan bagi kita Bapak Ibu guru dan semua stakeholder, juga disediakan bagi murid dan sebagainya untuk dapat diakses, sehingga dari data-data ini maka kita dapat membuat keputusan-keputusan yang penting dalam bidang pendidikan. Nah, ruang pendidikan yang pertama adalah disebut dengan ruang GTK. Nah, apa saja dalam ruang GTK ini? Bapak Ibu bisa nanti melihat diklat. Ini pelatihan terbimbing menggunakan LMS, kemudian sertifikat pendidik, ini pendidikan profesi bagi guru tertentu, kemudian juga terdapat pelatihan mandiri, ini untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian masih ada juga menu komunitas, di mana tempat kita untuk berbagi praktik baik. Nah, di sini untuk karir dan kinerja juga ada pengelolaan kinerja, ada seleksi kepala sekolah dan refleksi kompetensi dan menu-menu lainnya. Silakan Bapak Ibu dapat mengakses atau mengeksplor menu yang ada dalam ruang pendidikan. Kemudian yang kedua, ruang murid. Jadi ada sumber belajar di sini Bapak Ibu. Nanti silakan dieksplor sumber-sumber belajarnya, silakan pilih jenjang. Kemudian saya contohkan jenjang SMP. Silakan pilih terapkan. Kemudian pilih tipenya, apakah dia dalam bentuk dokumen, artikel, video, animasi, audio, dan lab maya. Misalnya kita mencari versi tipe dokumen, silakan terapkan. Ya, ini mungkin belum tersedia ya. Kemudian video diterapkan. Ya, ini video-video pembelajaran yang bisa diakses dalam ruang murid. Kemudian juga nanti ada buku bacaan digital, akun pendidikan, bank soal, rapor digital, dan riwayat pendidikan. Kemudian selanjutnya ada ruang sekolah, di mana ruang sekolah ini nantinya Bapak Ibu bisa melihat profil sekolah ya melalui menu sekolah kita dan bisa menemukan informasi semua sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya ada rapor satuan pendidikan, kemudian ada rencana kegiatan dan belanja sekolah. Ya, ini berkaitan dengan web dari Arkas, kemudian ada bantuan operasional, kemudian ada akun pendidikan. Selanjutnya disediakan juga ruang bahasa. Ini ruang bahasa yang terintegrasi dengan Balai Bahasa. Jadi ada kamus bahasa, penerjemahan daring, layanan UKBI, dan BIPA daring.
Selanjutnya ada ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Ya, terlebih khusus bagi ruang orang tua ini adalah akses segala informasi dan kebutuhan seputar orang tua murid. Jadi nanti akan ada layanan informasi dan pengaduan. Jadi ini berkaitan dengan layanan pengaduan dan penyampaian masukan pendidikan. Kemudian panduan pendampingan ini panduan untuk bagaimana orang berperan sebagai pendamping pendidikan ketika mendampingi anak-anaknya di rumah untuk belajar. Kemudian disediakan juga dukungan belajar, kemudian nanti juga disediakan konsultasi pendidikan. Ini layanan konsultasi orang tua dengan sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, terutama orang tua, bisa melakukan konsultasi pendidikan dengan pihak sekolah. Kemudian Bapak Ibu, untuk saat ini kita sudah bisa login ya. Kita sudah bisa login menggunakan akun belajar. Jadi nanti pada menu akun, silakan klik akun, nanti akan muncul masuk dengan akun Google. Dan memang di sini saya telah uh, masuk terlebih dahulu tadi menggunakan akun belajar saya. Ya, jadi tetap kita menggunakan akun belajar. Ya, nanti akan ada perkembangan selanjutnya akun seperti apa yang akan digunakan oleh orang tua, oleh mitra, oleh pemerintah dan sebagainya sehingga mereka juga bisa dapat mengakses rumah pendidikan ini. Ya, jadi terlebih lagi di ruang GTK sini, pada ruang GTK Bapak Ibu bisa melihat pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri yang pernah Bapak Ibu ikuti ketika namanya masih platform Merdeka Mengajar. Ya, ini untuk pelatihan mandiri. Ya, jadi sama ada untuk Anda, ada rekomendasi belajar, ada topik, ada aksi nyata. Namun informasi terakhir menyatakan bahwa ada surat edaran itu penghentian aksi nyata. Jadi informasi tersebut menyatakan bahwa kita nanti tidak lagi melakukan aksi nyata. Karena memang dalam pengelolaan kinerja yang baru itu tidak lagi mengupload sertifikat-sertifikat ketika kita melakukan pengelolaan kinerja. Ya, saya kira itu saja dulu panduan bagaimana mengakses rumah pendidikan versi web. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan klik like, kemudian tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk klik subscribe, serta bagikan video ini kepada teman-teman sejawat lainnya, sehingga mereka juga dapat informasi tentang uh, cara melakukan atau mengakses rumah pendidikan versi web. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.